Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, jemaah salat maghrib dan isya, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia-Nya, nikmat-Nya, ya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat afiah, nikmat sehat, nikmat digerakkan hati ini untuk menuntut ilmu syar'i, dan masih banyak sekali nikmat yang lainnya yang kita tidak dapat mampu menghitungnya satu persatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, ya, dihitung nikmat Allah apa saja itu, la tuhsuha, tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ada yang bisa menghitung seberapa nikmatnya Allah berikan nikmat oksigen ini? Ada yang bisa menghitung? Ya, nggak ada, ya. Oksigen dikasih oleh Allah secara gratis. Ada yang bayar oksigen di sini? Ya, nggak ada, ya. Kecuali orang sakit, ya, oksigen dia bayar per tabung. Tapi kalau orang sehat, gratis oksigen Allah kasih. Nikmat mata, ya, betapa banyak orang yang, ya, nikmat mata di sini yaitu nikmat ketika matanya dia pergunakan untuk melihat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alangkah banyaknya orang yang bisa melihat secara lahiriah, dia bisa melihat, tapi dia sebenarnya buta. Dia sebenarnya apa? Buta. Kenapa dia buta? Karena dia tidak bisa mempergunakan penglihatannya untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah. Berarti sebaliknya, dia pergunakan penglihatannya tersebut untuk hal-hal yang membawa dia kepada jurang kebinasaan. Waliyadzubillah. Si banyak nikmat yang lain. Nikmat diberikannya apa? Detak jantung. Kalau dia berhenti, oh ya, nggak bernyawa gitu, ya. Banyak sekali nikmat Allah yang Allah sudah sampaikan dalam firman-Nya, la tuhsuha. Kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya.
Ada yang sanggup menghitungnya? Nggak ada yang sanggup, ya. Baik. Ini bertepatan juga sudah pertengahan di bulan apa ini Bapak-bapak? Bulan Sya'ban, ya. Seperti biasa, bulan ini adalah bulan yang sudah dekat dengan bulan Ramadan. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Latihan mulai dari sekarang. Biasakan diri mulailah dari sekarang ini. Karena kita bisa berhasil mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan, waktu sekarang inilah penentunya. Kalau kita lalai pada bulan ini, maka jangan harap Ramadan kita akan semangat. Jadi latihan mulai dari sekarang. Baik, kita kembali kepada pembahasan kita mengenai kitab Syarah Ushul Ats-Tsalatsa yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Berkata muallif rahimahullah, ya, nuwasil dari sana, kita sambung pelajaran kita. Ya, jadi kemarin kita sudah sampai di ad-da'watu ilaihi, ya, mendakwakannya. Apa yang mau didakwakan ini? Apa yang mau didakwakan oleh kita ini? Mendakwakannya, kata Syekh Utsaimin. Apa yang mau didakwakan ini? Hah? Agama Islam. Itu yang kita mau dakwakan. Syariat. Kata Syekh Al-Utsaimin, mendakwakannya maksudnya mendakwakan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita dakwakan. Apa yang dibawa oleh Nabi. Berarti yang enggak dibawa oleh Nabi enggak boleh kita lakukan, ya. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu, kata Allah. Allah berfirman, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu, ya. Apa-apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah. Disuruh ambil apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendakwakannya ini ada tahapannya, ada 3 atau 4. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ini ke jalan Rabbmu, ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Hikmah ini kita berlemah lembut, ya. Hikmah dalam berdakwah, jangan serampangan, ya. Tidak boleh temperamental. Tahu temperamen? Ya, marah-marah. Ya, bentak-bentaknya, orang dibentak-bentaknya orang, ya. Enggak pandang dia mau anak-anak, mau seumuran, mau orang tua, dibentak sama dia. Ini enggak boleh, enggak hikmah dia dalam berdakwah, ya. Wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang baik, dengan pengajaran yang baik. Jadi mengajarkan umat ini dengan pengajaran yang baik. Sebaik-baik pengajaran tentunya dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya orang yang mengajarkannya pula dia harus mengerti akan Al-Quran, isi kandungan Al-Quran dan hadis itu sendiri. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantalah mereka dengan cara yang lebih baik. Sedangkan tahapan dakwah keempat adalah sebagaimana firman Allah, ya. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Surah Al-Ankabut ayat 40, ya. Kemudian apa sih yang harus dimiliki oleh seorang yang mau berdakwah kepada Allah ini, mau mengajak umat ini ke jalan Allah? Apa yang harus dia miliki? Nah, kata Syekh Utsaimin, hendaknya orang tersebut memiliki apa? Ilmu, ya. Tentang apa?
tentang syariat Allah, ya. Sehingga dakwah yang dilakukannya tegak di atas landasan ilmu dan basirah. Tegak di atas landasan ilmu dan basirah. Tidak serampangan dia dalam berdakwah, ya. Bukan cuman selesai sholat zuhur berdiri dia buka kitab baca di depan orang. Nggak sampai 5 menit. Ba'da asar dia berdiri lagi baca lagi kitab depan orang, nggak sampai 5 menit. Bukan seperti itu, ya. Tahu itu seperti siapa itu? Kelompok apa? Kelompok Jaulah, ya. Tahu mereka kan? Mereka kama khalil himar yahmilu asfar, ya, seperti keledai yang dia tidak tahu apa yang dia sedang pikul, ya. Mereka kan yang mereka bacakan kepada umat, yang mereka sampaikan kepada umat, mereka sendiri nggak paham. Mereka sendiri nggak paham, ya. Jadi kata Syekh Al-Utsaimin, orang yang mendakwakan agama Allah ini dia harus paham tentang syariat, tahu dia tentang syariat, tahu dia tentang Al-Quran, tahu dia tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan hujahnya nyata. Ditanya apa ini, perintah ini apa yang dia berikan? Dalil. Ini alasannya nggak boleh apa ini? Karena apa? Dikasih juga sama dia apa? Dalil. Bukan ini kenapa nggak boleh? Oh soalnya kata Ustadz, saya dengar Ustadz bilang gitu, katanya nggak boleh. Nah ini bukan dalil namanya, ya. Ustadz itu bukan dalil, ya. Jadi kalau ditanya kenapa nggak boleh, karena Allah berfirman begini, atau karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti ini. Jadi bukan kata Ustadz, ya. Oh saya dengar di ini katanya nggak boleh itu, katanya, ya. Enggak, bukan seperti itu. Tegak di atas hujah yang nyata itu Allah berfirman dan Rasulullah SAW bersabda, itu hujah yang nyata, ya. Jangan bawa-bawa kata Ustadz itu bukan dalil, ya. Nanti orang bilang, wah kamu ini ikut Ustadz berarti, ya. Apa yang disampaikan Ustadz itu didengar baik-baik, dicatat. Oh ini Ustadz menyampaikan ini, firman Allahnya seperti ini, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini mengatakan. Jadi jelas di atas hujah yang nyata, ya. Yang paham, ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Qul, gimana Allah berfirman? Ada yang bisa sebutkan di akhir surat Yusuf, ya. Siapa yang hafal surat Yusuf ini atau ini? Kalau Al-Kahfi Ustaz saya hafal, apalagi Yasin. Berarti ketahuan nih, sering yasinan dia, ya. Jadi dakwah kita ini harus tegak di atas ilmu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili." Ya. Quran surat Yusuf ayat 108. Ad'u ilallahi. Katakanlah Muhammad, ini adalah jalanku. Jalan siapa yang dimaksud? Jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin, ya, di atas basirah dengan penuh keyakinan, ya. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik, ya. Jadi mengajak umat ini di atas basirah, ya. Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani, ya. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan apa? Basirah, ini hujjah yang nyata, ya. Basirah dalam dakwanya akan terwujud jika seorang dai memiliki ilmu tentang hukum syar'i,
tentang hukum apa? Hukum syar'i. Akan terwujud itu. Dia faham tentang metode dakwah. Dia faham itu metode dakwah, manhaj dakwah dia faham, ya. Dan keadaan sasaran mad'u. Jadi paham dia tentang metode dakwah. Nah, sudah itu dia faham akan keadaan mad'u, ma'rifatu halil mad'u. Dia tahu tentang keadaan mad'unya itu. Oh, ini orang mad'u. Mad'u itu orang-orang yang diseru, yang duduk ini mad'u namanya. Yang orang menyampaikan di depan namanya da'i, ya. Mad'u ini orang yang diajak, yang duduk di depan seorang da'i ini, ya. Itu namanya mad'u. Ya, mad'u. Nah, faham dia, ini orangnya nih latar belakangnya berpendidikan atau bagaimana? Mahasiswa atau bukan? Orang awam atau bukan? Kalau dia mahasiswa tentu retorika yang dia gunakan ya, berbeda, ya, karena itu kalangan mahasiswa. Ya. Kalau itu orang awam, yang mungkin dia rutinitas sehari-harinya dia kurang dia dalam bersosial, kurang dia dengan dunia namanya dunia pendidikan. Nah, tentu bahasa yang dia gunakan juga lebih sederhana dan mudah dipahami, ya. Jadi menyampaikan sesuatu ini bukan tentang gaya bicara orangnya tinggi, sastranya tinggi, bukan. Tapi bagaimana ketika dia menyampaikan kepada orang tersebut, orang itu bisa paham akan isi dari yang dia sampaikan, ya. Jadi kalau nah itu tadi dalilnya Quran surat apa tadi? Yusuf ayat 108. Nah, ada kasih dalil itu, ya. Jadi dakwah ini tegak di atas basirah, di atas hujjah. Mana dalilnya? Quran surat Yusuf ayat 108, ya. Itu karena ato-ato ini udah pinter, jadi nggak bawa buku untuk nulis, ya, karena udah pinter ini, ya. Jadi Quran surat Yusuf ayat 108 itu tentang apa? Tentang dakwah ini harus di atas hujjah, di atas basirah, ya. Nah, dakwah ini meliputi banyak bidang. Di antaranya bisa dengan kita melalui apa? Khutbah. Ya, berkhutbah itu, ya. Kemudian apa? Ceramah. Ya. Ceramah di mana? 3 malam, 7 malam, ya. Kan. Ya. Ceramah dia. Ceramah itu dia bisa di muhadharah, ada musabaqah dia bisa ceramah di sana. Atau dia ada satu perkumpulan di walimahan, dia bisa juga ceramah di sana, ya. Jadi bukan yang ngisi di 3 malam 7 malam itu bukan, ya. Bukan itu yang dimaksud dengan ceramah, ya. Kemudian dia bikin maqalat, ya, makalah-makalah. Nah, seperti saya dulu waktu masih sekolah menengah atas, itu kita ada tugas dari guru IPS itu bikin maqalat, ya. Makalah tapi tentang ilmu pengetahuan sosial, ya. Bikin makalah. Ini dakwah itu kita bisa bikin bentuk makalah juga, ya. Bentuk makalah tapi isinya tentang dakwah, ya. Itu bisa di ACC mungkin oleh DKM masjid tuh, bikin buletin, ya. Kita bikin apa namanya, selembaran dakwah itu di situ kita sebarkan, itu masuk di situ. Ini maqalat juga masuk, ya. Beberapa lembar dakwah di sana kita masukkan, itu bisa mungkin di ACC oleh DKM. Kemudian kita membentuk apa? Halaqah ilmiah. Kayak ini atuk-atuk kita duduk, kemudian ada pengajar, ya. Kita ajarkan ilmu kepada orang-orang itu yang duduk itu. Nah, itu juga bentuk apa? Banyak bidang tentang berdakwah ini, banyak sekali bidangnya. Atau bisa juga dengan penulisan buku. Atau ada majelis-majelis khusus, ya. Contoh majelis khusus seperti apa? Orang minta talaqi namanya.
Lelaki itu ya, langsung belajar begini. Tapi ada waktu khusus dia, majelis khusus namanya. Jadi misal tiap malam Jumat dijadwalkan belajar kitab, misalnya kitab Arba'in An-Nawawi akan disampaikan oleh Ustadz Fulan. Nah, orang yang datang ini karena dia mau takhassus, dia mau belajar majelis khusus, dia harus bawa apa? Bawa pensil atau pulpen, ya. Kemudian bawa buku, dia mencatat nanti. Nah, itu majelis khusus. Jadi pulang-pulang ke rumah atau ini bisa apa? Bisa dia innal hamdalillah di hadapan istrinya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Jadi ceramah dia. Ya. Enggak bisa ceramah. Saya tadi udah nulis ini. Nah, padahal baru 1 kali duduk di majelis itu ya. Tapi udah bisa ceramah. Inilah bidang dakwah kata Syekh. Namun hendaknya dakwah dilakukan dengan cara yang tidak membosankan. Jadi dakwah itu dilakukan dengan cara yang tidak membosankan. Ada interaksi antara muallim sama tilmid, ya. Pengajar sama murid-murid. Ada interaksi, tanya jawab. Jangan dia hanya monoton, dia ngomong aja terus. Muridnya yang ngantuk-ngantuk nggak ditanya sama dia, ya. Yang matanya udah berat banget nggak ditanya sama dia, ya. Jadi harus ada interaksi, ya. Biar apa? Biar muridnya paham apa yang disampaikan, mengerti apa yang disampaikan oleh guru, ya. Jadi tidak membosankan dia majelisnya, dan juga apa? Tidak memberatkan. Tidak memberatkan maksudnya apa? Sampaikan kepada orang-orang itu, kepada murid-murid, mendakwakannya. Kemudian apa? As-sabr, ya, bersabar, alal adzafi, dalam gangguan dakwah. Nah, dakwah ini ada gangguan. Jangan bapak-bapak kira berdakwah itu nggak ada gangguannya. Ada gangguannya. Bisa dari internal atau eksternal. Tapi paling sering itu dari internal. Ya. Mungkin dianya udah paham, istrinya belum. Ini kan internal. Atau dia masih bujang, dia udah paham, orang tuanya belum paham. Nah, ini juga masalah internal. Bagaimana dia mengenalkan dakwah sunnah ini kepada orang-orang di dalamnya. Jadi sabar. Apa itu sabar? Ada yang bisa jawab? Ma makna sabar? Ya. Apa itu arti sabar? Sabar adalah apa? Menahan diri, ya, untuk tetap menaati Allah, tidak bermaksiat kepadanya, ya, dan tidak membenci takdir-takdir yang ditetapkannya. Tidak benci dia terhadap takdir Allah yang Allah berikan. Tidak dia melihat orang, oh dia itu masih muda, tapi itu mobilnya udah gak karuan di depan tuh parkir. Nah, dia gak benci tentang takdir Allah itu, sedangkan dirinya apa? Dirinya sehari-hari ini kerja serabutan, dapat uang pun hanya untuk apa? Beli makan sehari-hari. Nah, dia gak mencela itu. Nah, jadi dia sabar, menahan diri untuk tetap menaati Allah dan tidak bermaksiat kepadanya, serta apa? Tidak mencela takdir yang Allah tetapkan untuk dirinya. Enggak dicela sama dia ridho. Ya Allah, inilah yang terbaik, ya. Kok ada teman saya yang sebaya dengan saya, seperjuangan dengan saya, sama-sama dari keluarga yang bisa dikatakan ekonominya menengah ke bawah. Kita tumbuh bareng bersama, tahu bagaimana perjuangannya. Tapi kok dia sekarang udah kaya raya ya? Saya kok masih begini? Seperti ini contohnya ini. Ya. Dia mengeluhkan, kok saya masih seperti ini? Nggak boleh dia mencela apa? Takdir Allah yang Allah tetapkan. Ya. Dia harus tetap berusaha. Ya. Takdir yang sudah ditetapkan. Atau dia menahan diri untuk tidak membenci. Dia tidak benci dengan apa yang ada pada diri. Saya kok udah berusaha sama seperti dia berusaha,
tapi kok saya dapatkan hanya begini ya. Nah, iya kan? Itu orang di laut nelayan, usaha mereka sama, tapi ada yang Allah lebihkan dia bahkan hanya dalam beberapa hari sudah mampu beli satu kapal, hanya dalam beberapa hari. Ada nelayan yang lain hanya, saya kok udah berbulan-bulan, dia baru 10 hari udah bisa beli kapal satu, saya kok udah berbulan-bulan masih aja di perahu kelotok ini ya. Dia tidak menyalahkan, nggak membenci itu. Dia mikir, padahal kan kita sama usahanya. Dia nyari ikan, saya juga nyari ikan. Tapi kok dia bisa seperti itu? Ini nggak boleh. Ya, dia harus apa? Menerima takdir. Kemudian dia tidak membenci. Ya, nggak dia membenci takdirnya. Kemudian apa? Tidak mengeluh. Ya, tidak mengeluh. Ya. Kemudian apa? Dan tak bosan. Dia terus berusaha. Kejar yang terbaik, ya. Dia terus berusaha, ya. Dengan apa? Dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Disabar, ya. Sabar dalam, tadi sabar dalam dunia. Nah, sekarang sabar dalam berdakwah. Ya. Kok dia ketika ngomong dengan orang langsung terima ya? Tapi kok saya di rumah ngomong terus berhari-hari nggak diterima perkataan saya. Nah ini jangan menyalahkan takdir dia. Ya. Nggak usah disamakan si fulan itu kok ngomong sama orang, sekali dia ngomong orang langsung mau dengar, langsung mau ikut. Saya kok udah urat saya udah keluar satu ini Ustaz. Tapi kok orang ini nggak mau ikut-ikut, masih tetap pada pendirian mereka. Nah ini jangan seperti itu, nggak boleh dia menyalahkan. Dia harus bersabar dalam berdakwah. Ya. Oh dia kok pengikutnya udah banyak. La haula wala quwata illa billah. Ini namanya nyari pendukung kalau gitu. Sekalian aja kampanye kalau gitu. Ya. Naudzubillah ya. Jadi harus bersabar. Ada waktu lagi. Masih 3 menit ya. Baik. Kemudian apa? Dia senantiasa apa? Giat mendakwakan agama Allah. Mau orang mau dengar mau enggak, udah sampaikan aja. Yang penting kita udah sampaikan, tapi tetap dengan lemah lembut. Jangan temperamen. Dan jangan juga nujuk-nujuk orang. Oh kamu ini gini aja. Orang nggak suka. Ya. Apalagi itu orang lebih tua dari kita. Ya. Atau bahkan dia lebih muda juga nggak boleh. Ya. Karena kita harus dengan apa? Tadi Allah berfirman, pengajaran yang baik, wal mau'izatil hasanah. Ya. Wal mau'izatil hasanah. Dengan pengajaran yang baik. Lemah lembut, ya. Sekalipun dia disakiti, sekalipun dia disakiti. Oh, Ustaz, tadi bilang Wahabi, Ustaz. Tadi bilang aliran sesat. Sakit hati saya Ustaz. Kok saya rasanya mau gimana ya? Enggak boleh sabar, kata Syekh Utsaimin itu rahimahullah. Dia harus apa? Harus sabar. Karena penganiayaan terhadap dai ya, yang mendakwakan kebaikan merupakan hal yang biasa dilakukan manusia. Jadi seorang dai itu disakiti oleh manusia karena dia mendakwakan dakwah, itu sudah biasa terjadi. Hal yang lumrah itu. Lihat Ustaz, ada Ustaz yang dakwah di daerah sini, dia apa? Dicegat. Ada di daerah sini dia sudah duduk di sini, sudah menyampaikan bahkan sudah setengah jam, tiba-tiba ormas datang, dibubarkan. Dia harus sabar. Ya. Harus apa? Dia harus sabar. Ya. Sabar ya. Kecuali mereka yang mendapat petunjuk dari Allah. Ya. Kecuali orang yang Allah rahmati. Taib. Sudah cukup ya sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ighfir li wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.